Lanjutkan untuk koreksi makalah berikutnya, kepunyaan Herma Mihda. Alhamdulillah. Oke, dari segi penampilan covernya sudah ya, dia sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, kita hargai. Oke, walaupun dia belum bisa begitu ya berjuang, tapi tidak apa-apa, nanti kemudian bisa diperbaiki lagi gitu. Untuk penulisan judul sudah betul, huruf besar semua, kemudian judulnya lebih dari 5 kata sudah bagus untuk sebuah makalah kan. Nah, dia menuliskan nama dia sendiri tidak boleh sama seperti judul seperti ini, huruf besar semua. Mas saya jangan-jangan nanti saya lihat judul makalah ini adalah Herma Mihda. Dia juga nih saya jadi bingung nih, apa ini judul yang mana gitu ya, tidak boleh seperti ini. Kemudian untuk logo ya oke lah, ada bentuknya sudah. Kemudian untuk ini nama instansi, oke, sip aja. Kita masuk ke kata pengantar. Kita lanjut kata pengantarnya. Nggak apa-apa sudah pakai basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ya. Kemudian di sini ada nama-nama Tuhan juga huruf besar semua, udah huruf besar awal kata begitu maksudnya. Kemudian terima kasih ini jangan huruf besar gitu, T-nya itu bukan awal kata ya, bukan awal kalimat maksudnya. Ini ada min-minnya juga, ini saya jadi bingung siapa yang ngajarin seperti itu. Seharusnya kalau sudah ada nama bulan tidak perlu pakai tanda strip-stripan, tanda min-min seperti itu ya. Kemudian ada tanda komanya sudah betul, tapi dia sini melanggar batas finish ya. Di sini 3 cm sudah dikasih aturannya seperti itu. Kita lanjut langsung ke daftar isi. Untuk daftar isi dia lupa ngasih tanda titik gitu ya. Masih bentuk sistematika. Ini sudah huruf kecil betul. Huruf besar betul ya, titiknya tidak ada. Judul bab huruf besar semua, subjudul bab awal kata huruf besar sudah betul. Oke, ini dan huruf kecil dia paham sudah, huruf besar huruf kecil dia paham. Dia juga sudah paham sekali. Oke. Kita lanjutkan penyihir memihda ini untuk bab 1 oke lah ya. Saya tak membahas, dia mau mengutip, dia mau lalar ngidul ya, karena hanya latar belakang. Tapi kalau sudah isi wajib ada kutipan sebagai bukti bahwa ini adalah karya ilmu orang, ilmu orang yang kita susun gitu ya. Rumusan masalah ada 2, bagaimana dua-duanya tidak apa-apa. Ya ada kalimat tanyanya juga tidak apa-apa ya. Oke, tapi bingung juga saya, di sini ada 2, di sini jadi 3. Mungkin ada yang dibelah pembahasannya, di sini tidak apa-apa. Saya juga tidak masalah juga ya. Nah, di sini dia intinya di sini. Yang membuktikan bahwa ini adalah sebuah karya ilmiah, dia harus mengutip pada pustaka. Dan tanda kutipannya harus ada sebagai bukti bahwa dia mengutip di buku orang, di pustaka orang, di literatur. Kalau tidak ada itu, entah apa entah apa namanya. Sama kalau kita ngambil atau bepintaan gitu ya, bepintaan mencari duit gitu kan, harus izin, assalamualaikum, minta sumbangan untuk ini. Jangan langsung ambil aja beras orang di dalam karung gitu ya, tidak boleh, harus ada tanda di sini. Dia tidak memberikan tanda, ini fatalnya ya, ini fatalnya mengumpulkan sumbangan tapi tidak izin gitu, mengambil sumbangan tidak minta izin sama yang punya. Ya percuma, tetap aja jadi maling dia kan, kalau diteriakin maling ditangkap polisi gitu. Ya. Nah, sebab ini yakin saya nih, dia pasti bukan ngarang dan tidak boleh mengarang gitu ya. Harus ada sumbernya, literaturnya. Di sini juga mana tanda kutipannya? Oke, mana? Saya tidak tahu dia ini. Kalau ketemuan ini bisa dipukuli orang ini, jadi maling misalnya. Dia ada izinnya, kena copyright gitu. Ini kesimpulan 1-2 di tadi mau dipisah. Bingung juga saya, kok ada Romawi begini, siapa yang ngajarin? Contohnya dia ambil dari mana? Dari mana dia dapat contoh seperti ini? Ini contoh yang tidak patut ditiru ya.
Kalau pakai paragraf di atas ya pakai paragraf. Kalau pakai poin 1 2 3 ya nomor 1 2 3 begitu kan, di bawahnya juga ada nomor 1 2 3. Kalau ada 1 pasti ada 2 gitu ya. Oke. Ini juga dia belum nyampe di batas margin sudah berhenti. Dia lari belum sampai finish sudah jatuh gitu ya. Daftar pustakanya sangat banyak ini, tapi dia tidak ada memberikan tanda kutipan. Saya jadi curiga. Ini malah daftar pustaka buku-buku orang ya, bukan daftar pustaka punya dia. Ini tidak boleh. Dan penulisannya juga salah. Tidak sesuai dengan aturan yang kita pakai kan. Aturan untuk menulis daftar pustaka ini kan banyak. Kita pegang cuma satu gitu ya, supaya kompak gitu ya. Jadi seharusnya ada nama pengarang, tahun, judul buku, kota terbit dan nama penerbit gitu. Dengan aturan nama pengarang bilanya 2 kata, nama depan, nama belakang ditulis di depan, dikasih tanda koma seperti ini sudah betul. Kemudian titik, kemudian tahun, titik lagi, kemudian judul di garis bawah berkata, titik lagi, kemudian tempat terbit dan kota nama penerbit gitu ya. Oke, gini itu sudah nih, tapi tahunnya mana? Itu tahunnya ke belakang. Yakin deh ini ya bukan daftar pustakanya dia jiplak di buku lain. Dan itu tidak boleh terulang lagi yang seperti itu, fatal kesalahannya. Dan ini juga belum sampai finish sudah lari duluan. Ini orangnya daftar pribadinya, di bio data pribadinya, dan margin dia tidak punya, di belakang sini tidak ada margin, dia punya ya. Pantasan dia lari sebelum finish dia sudah lari. Oke lah, kita kasih nilai aja. Hak ciptanya ya, jerih payahnya kita kasih. Susah ya menulis makalah. Soal betul apa tidaknya itu ya belakangan. Yang jelas apa yang saya bahas ini jangan sampai terulang lagi.